Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bapak ya. Semoga anak-anak sehat selalu. Maaf Bapak tidak bisa menemui teman-teman secara luring. Jadi sesuai dengan perjanjian maka Bapak akan membuatkan materi di YouTube. Oke. Kali ini anak-anak ketahuilah kita akan mempelajari tentang fungsi linier atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mempelajari hal tersebut, seharusnya kita sudah mengetahui terlebih dahulu tentang nota fungsi, domain, dan rank. Nah, teman-teman pasti sebelumnya sudah mempelajari ya, dan terkait bentuk umum terkait fungsi linier juga pasti sudah dipelajari. Ya, kita mengingat kembali bahwa bentuk umum dari fungsi linier ialah fx sebenarnya ax plus b, di mana a itu adalah koefisien dan koefisien di sini tidak boleh 0. Kemudian x adalah variabel dan b adalah konstanta. Nah, di sini anak-anak ada 3 contoh ya. Ada fx sama dengan 4 min 3x, fx sama dengan 5x plus 10, fx sama dengan min 1/4. Nah, menurut anak-anak mana yang betul dan manakah yang salah? Ya, tepat sekali. Nah, untuk contoh 1 dan 2 adalah betul karena sesuai dengan persamaan. Kenapa untuk fx sama dengan min 1/4 itu bukan fungsi linier? Kenapa? Ya, karena tidak ada variabelnya atau variabelnya 0 gitu. Dan selanjutnya, nah, pada fungsi linier ini bisa diaplikasikan pada fungsi permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi, fungsi linier itu digunakan untuk memodelkan hubungan antara harga dan kuantitas barang atau jasa yang diminta atau yang ditawarkan. Selanjutnya dalam fisika kita juga menemui konsep fungsi linier, yaitu untuk mencari suatu kecepatan, suatu jarak, di mana jarak adalah rumusnya V kali T atau kecepatan dikalikan waktu. Ibaratnya seperti ini. Semakin cepat, semakin besar kecepatan itu, maka semakin kecil waktu yang didapati. Nah, itu adalah suatu konsep dari fungsi linier. Selanjutnya ada juga ekonomi dan bisnis. Oke, biasanya teman-teman melihat grafik ya di trading dan atau kenaikan suatu harga dan lain sebagainya. Nah, ini juga digunakan untuk menghitung titik impas di mana pendapatan sama dengan biaya total, membantu perusahaan dalam mengembalikan keputusan produksi. Selanjutnya ada juga tentang meteorologi, di mana perubahan suhu dalam jangka pendek itu dapat dimodelkan secara fungsi linier, secara untuk analisis cuaca. Dan yang terakhir ada tentang penerapan suatu aplikasi seperti Gojek, taksi online dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menerapkan fungsi linier. Oke, untuk contohnya nanti Bapak tampilkan. Tapi sebelum itu kita akan belajar tentang langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan fungsi linier. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam suatu masalah, kita disuruh untuk mengidentifikasinya. Setelah mengidentifikasi, kita memodelkan masalah tersebut ke dalam bentuk matematika. Gampangnya seperti ini. Jadi, ketika kita sudah mengidentifikasi masalah tersebut kita modelkan ke dalam bentuk model matematika. Setelah itu kita buat persamaan linearnya, selesaikan persamaan, dan kita mendapati hasilnya. Nah, di sini ada satu contoh. Butimah merupakan seorang taksi driver. Nah, Butimah ini memasang tarif sebesar 50.000. Jadi, Butimah di awalnya itu memasang tarif 50.000 dengan biaya tambahan 70.000 untuk setiap kilometernya. Oh, mahal ya ini ya. Jadi Pak Pertamax
Jika Pak Pertamax ingin menggunakan jasa Ibu Dimah dengan menggunakan jasa taksi online-nya, dan total yang ditempuh oleh Pak Pertamax adalah 10 km, maka berapakah total uang yang harus dibayarkan Bu Timah? Oke, kita mengidentifikasi masalahnya dulu. Apa sih masalahnya? Nah, masalahnya adalah total biaya yang dikeluarkan oleh Pak Pertamax. Jika Pak Pertamax melakukan jarak 10 km, di mana setiap 1 kilometernya itu dikenai biaya 7.000, dan ini tidak kelihatan ini. Nah, dan ini untuk tarif dasarnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan memodelkan persamaan, di mana persamaan ini adalah biaya perjalanan adalah Y, kemudian jarak dalam kilometer itu adalah X. Oke, kita ketahui bahwa tadi tarif setiap kilometernya adalah berapa? 7.000. Kok kurang besar ya, 7.000. Kemudian untuk jarak kilometernya adalah 10 km, dan untuk tarif dasarnya adalah 50.000. Nah, kita masukkan yang diketahui ke dalam persamaannya menjadi Y sama dengan 10 dikalikan 7.000 dijumlahkan dengan tarif dasarnya. Maka setelah kita operasikan, hasilnya adalah biaya total yang harus dibayarkan oleh Pak Pertamax adalah Rp120.000. Itu ya. Nah, itu untuk contoh soalnya. Di sini ada latihan soal di mana Bapak meminta untuk anak-anak bisa mengumpulkan pada nanti pukul 23.59. Nah, di sini ada sebuah permasalahan, yaitu mobil bergerak dengan kecepatan konstan 80 km per jam, dan perintahnya adalah membuat fungsi linear. Nah, tadi teman-teman buat permodelan matematikanya dulu. Setelah itu menghitung berapakah jarak yang ditempuh mobil selama 4 jam. Oke ya teman-teman ya, jelas ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti ya. Terima kasih dan semangat dan berproses. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa fungsi matematika itu sangat banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah fungsi linear, dan sangat banyak kita temui penerapan konsep fungsi linear dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung suhu tadi ya, kemudian ada kecepatan, bisnis, kemudian BEP, break even point, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.